Dewasa ini, banyak orang yang merasa terisolasi dan kesepian. Diperkirakan sekitar 1 dari 3 orang mengaku memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki teman sama sekali. Bisa dikatakan mereka merasa terputus dari orang-orang di sekitar mereka. Jika Anda salah satu dari orang-orang itu, jangan khawatir. Anda tidak sendirian. Perasaan kesepian sebenarnya jauh lebih umum dirasakan oleh orang-orang modern saat ini. Dalam 1 dekade terakhir, tingkat kesepian semakin meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda melambat. Mulai dari lansia yang tidak punya teman mengobrol, hingga anak muda yang mengisolasi diri, tidak ada yang kebal dari kesepian. Tapi mengapa kesepian menjadi masalah, dan mengapa kita harus peduli? Perlu dicatat bahwa kesepian adalah jenis rasa sakit sosial, mirip dengan penolakan, pengucilan, patah hati, dan seperti kehilangan seseorang yang dekat dengan Anda. Namun, ketika orang berbicara tentang pengalaman-pengalaman ini, tentang rasa sakit sosial, mereka berbicara tentangnya seolah-olah rasa sakit itu hanyalah ilusi. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Pada tahun 2002, Matthew Lieberman dan timnya melakukan penelitian menarik. Mereka meminta peserta untuk berbaring di pemindai MRI sambil memainkan permainan melempar bola sederhana di komputer. Peserta mengontrol sebuah tangan, dan setiap kali bola datang pada mereka, mereka akan memutuskan kepada siapa mereka akan melempar bola berikutnya. Para peserta diperagakan sedang bermain game dengan 2 orang nyata lainnya melalui internet, yang juga berbaring di pemindai. Tetapi setelah beberapa menit melempar bola bolak-balik, permainan itu berubah. 2 peserta lain, yang sebenarnya hanya program komputer, berhenti melempar bola ke peserta asli. Peserta yang asli berpikir jika itu adalah orang asli. Kemudian program komputer tersebut hanya melemparkan bola pada program komputer lainnya. Para peserta asli tersebut merasa bahwa mereka sengaja dikucilkan. Permainan ini berlangsung beberapa menit, dan setiap kali peserta keluar dari pemindai, mereka menunjukkan respons emosional yang signifikan, baik depresi atau kemarahan. Hal yang menarik adalah hasil data otak yang dikumpulkan para ilmuwan. Ada perbedaan yang sangat kontras dalam aktivitas otak saat peserta mulai dimasukkan dalam permainan dan setelah mereka dikucilkan. Ada 2 temuan kunci. Pertama, daerah otak yang sama mencatat rasa sakit fisik menjadi aktif ketika orang dikucilkan dari permainan. Kedua, semakin seseorang tahu bahwa mereka merasa dikucilkan, semakin kuat respon di daerah otak tersebut. Jadi jelas rasa sakit sosial bukan sekedar ilusi belaka. Daerah otak yang sama menyala seperti ketika Anda merasakan sakit fisik. Jika studi itu saja belum meyakinkan Anda, pertimbangkan hal ini. Ternyata jika Anda memberi obat Tylenol pada orang yang sedang patah hati karena kesepian, semua efek itu akan menghilang. Tylenol adalah obat pereda sakit kepala, sebenarnya juga berfungsi untuk meredakan kegelisahan saat Anda merasa patah hati, pengucilan, dan penolakan. Penting untuk dicatat, jangan mencoba ini di rumah. Tylenol sangat beracun dan berbahaya. Setidaknya 500 orang meninggal per tahun karena overdosis Tylenol. Percobaan ini dilakukan di laboratorium dengan cara yang terkontrol dan tepat. Pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian ini adalah rasa sakit sosial merupakan rasa sakit yang nyata, dan untuk alasan itu, kesepian tidak boleh dianggap remeh. Orang yang merasa kesepian cenderung melihat dunia lebih pesimis. Apakah Anda pernah berjalan-jalan di hutan dan melompat kaget karena melihat sebatang kayu di tanah, karena mengira itu adalah ular? Orang yang kesepian melihat ular-ular itu sepanjang waktu. Secara khusus, mereka melihat interaksi sosial mereka lebih negatif. Ini membuat perilaku mereka lebih defensif. Mereka mulai membangun tembok di sekitar mereka dan mulai menghindari interaksi sosial. Ini tentu saja memicu dan memperpanjang kesepian mereka, karena mereka mendorong orang menjauhinya, bahkan tanpa menyadarinya. Ini adalah siklus berulang dari alam bawah sadar Anda, dan semakin lama Anda terjebak di sana, semakin sulit keluar dari siklus tersebut. Namun, kemampuan kita untuk merasa kesepian, untuk merasakan rasa sakit sosial itu,
sebenarnya juga sangat berguna. Bagaimanapun, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan bila kita bertentangan dengan hukum tersebut, bisa saja kita berisiko meninggal, entah karena bunuh diri, atau kita sakit di rumah sendiri dan tidak ada yang menolong, bahkan tetangga kita. Sejak zaman prasejarah, kita hidup dalam komunitas kecil, dan jika Anda diasingkan dari suku, sangat mungkin Anda akan binasa. Jadi kita harus mengembangkan perasaan yang memberitahu kita bahwa kita harus terhubung dengan orang lain. Karena itu akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Jika Anda menghapus pemicu rasa kesepian, itu akan seperti mematikan rasa lapar dan dahaga. Sama seperti kita memiliki kebutuhan fisik seperti makan makanan dan minum air, begitu pula kita harus memenuhi kebutuhan psikologis kita akan persahabatan dan komunitas. Kita membutuhkan sinyal kesepian untuk memberitahu kita kapan kita butuh untuk bersosialisasi atau jika kebutuhan sosial kita tidak terpenuhi. Tapi saat ini, kita hidup di masyarakat di mana kita tidak perlu akur dengan orang lain untuk bertahan hidup. Jadi mengapa kita harus mendengarkan sinyal kesepian? Merasa kesepian sesekali tidak selalu menjadi masalah. Semua orang merasa begitu dari waktu ke waktu. Karena itu adalah perasaan yang sama sekali normal. Masalah timbul ketika kita mulai sering merasakan kesepian. Setiap saat kita merasa kesepian, inilah yang berbahaya. Bahkan, studi telah menunjukkan bahwa kesepian kronis dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 29% dan risiko stroke hingga 32%. Ini pembunuh yang lebih besar daripada obesitas dan sama berbahayanya dengan merokok 1 pak rokok sehari. Buset, sungguh sangat berbahaya penyakit satu ini. Jika Anda terkejut dengan data ini, tenang. Kamu tidak sendirian, saya pun awalnya terkejut membaca data ini. Jadi meskipun Anda melakukan segalanya dengan benar, sering berolahraga, makan makanan dengan baik, tidur yang cukup, Anda masih bisa merusak kesehatan Anda hanya dengan mengabaikan kebutuhan sosial Anda. Merawat tubuh Anda memang suatu hal yang penting, tapi merawat hubungan Anda juga merupakan bentuk perawatan diri. Itu sebabnya Anda tidak boleh mengabaikan sinyal kesepian. Kesepian sering disalahartikan sebagai menyendiri. Padahal, keduanya adalah hal yang berbeda. Menyendiri bisa menyenangkan dan memuaskan bagi beberapa orang, sementara kesepian bisa dirasakan meski dikelilingi banyak teman. Inti dari kesepian sebenarnya adalah rasa terputus dan terisolasi dari orang di sekitar. Ketidakmampuan untuk berhubungan secara mendalam dengan orang lain inilah yang menimbulkan kesepian. Kesenjangan antara harapan sosial dan kenyataan inilah akar masalahnya. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial yang berbeda-beda. Sebagian introvert lebih nyaman dengan sedikit teman dekat, sementara ekstrovert membutuhkan banyak koneksi luas. Kuncinya adalah menemukan jenis pertemanan yang paling bermakna dan memuaskan untuk diri sendiri. Tak perlu membandingkan diri atau memandang pertemanan sebagai kompetisi. Menyendiri atau hanya punya sedikit sahabat karib bukanlah masalah, selama itu cocok dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Lantas apa penyebab meningkatnya kesepian di era modern ini? Ternyata bukan hanya satu faktor penyebabnya, melainkan hasil dari beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, kesibukan. Hidup di era modern membuat waktu luang untuk bersosialisasi berkurang. Banyak orang memilih memanfaatkan waktu sengganya untuk bekerja atau berprestasi, alih-alih bertemu teman. Bagi pengejar kesuksesan, bersosialisasi dianggap tidak berkontribusi banyak pada produktivitas. Maka yang pertama kali dikorbankan adalah waktu berkumpul dengan teman demi lebih banyak waktu produktif. Kedua, kelelahan setelah melewati aktivitas yang padat membuat kita seringkali malas untuk bersosialisasi. Berinteraksi dengan orang lain bisa menguras energi, apalagi setelah kelelahan seharian. Ditambah, butuh usaha dua belah pihak agar pertemuan berjalan menyenangkan. Jika salah satu tidak bisa memberi komitmen penuh, interaksi jadi kurang optimal. Ketiga, kemudahan akses teknologi dan internet. Tidak bisa dipungkiri, di era digital ini,
kita semakin mudah mengakses internet. Jika kita mau bepergian dan tak tahu jalan, dulu kita sering bertanya jalan pada penduduk sekitar, kini cukup buka handphone dan Google Maps saja, meskipun kadang kita dilewatkan jalan kecil yang tidak masuk akal. Jika bosan atau canggung, kita sibukkan diri dengan bermain handphone, bukannya mencoba mengobrol dengan orang di sekitar. Ini mengurangi kesempatan melatih keterampilan sosial dan komunikasi interpersonal. Keempat, media sosial menggantikan banyak interaksi tatap muka. Di media sosial, orang cenderung menampilkan sisi terbaik hidupnya, membuat orang lain merasa kurang menarik. Padahal kita lupa, mereka tak membagikan momen membosankan seperti kita. Akibatnya timbul perasaan iri dan rendah diri. Banyak juga yang menganggap menyukai postingan sudah cukup sebagai interaksi sosial. Kesimpulannya, meskipun kemajuan teknologi dan kesibukan modern kerap mendorong orang menjadi lebih individualistis, kita sebaiknya tetap meluangkan waktu membina hubungan bermakna dengan sesama. Karena pada intinya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi nyata dengan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesepian? Pertama, kurangi waktu di depan layar gadget dan media sosial. Memang media sosial dan interaksi online bisa menjadi pengganti hubungan sosial jika tidak ada orang yang bisa diajak berinteraksi. Namun, ini hanya seperti junk food bagi jiwa. Lebih baik daripada benar-benar terisolasi, tapi jelas tak sehat dalam jangka panjang. Ingat, teknologi dan media sosial pada dasarnya seperti pisau bermata dua, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Sayangnya, kini bukan kita yang menggunakan teknologi, melainkan kita yang digunakan oleh teknologi. Kita seolah dikendalikan oleh berbagai aplikasi dan platform digital yang terus berusaha menyedot perhatian kita. Oleh karena itu, batasi waktu berselancar dan mulailah lebih selektif dalam mengonsumsi konten digital. Cari tahu kapan waktu yang tepat untuk melepas diri sejenak dari layar gadget dan mulailah berinteraksi langsung dengan manusia nyata di sekitar kita. Kedua, luangkan waktu khusus untuk bersosialisasi secara langsung. Persahabatan perlu dirawat seumur hidup, tidak terbentuk instan dalam semalam. Investasikanlah waktu dan energi secara rutin untuk menjalin dan memelihara ikatan dengan orang-orang penting dalam hidup Anda. Hubungi teman lama yang sudah lama tak jumpa. Ajak makan siang teman kantormu, atau sekadar mengobrol via telepon dengan sahabat karibmu. Jangan biarkan persahabatan memudar, hanya karena Anda sibuk atau malas menjaga komunikasi. Ketiga, keluar dari zona nyaman dan luangkan waktu untuk membuka diri membentuk pertemanan baru. Carilah komunitas dengan minat dan hobi yang serupa dengan Anda. Ikuti kelas atau kursus baru untuk menemukan bakatmu. Gabung kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalmu. Dan terakhir, introspeksi diri untuk mengenali kebutuhan sosial Anda yang belum terpenuhi. Walau mungkin terasa tidak nyaman dan menakutkan pada awalnya, upaya ini akan membantu Anda menemukan teman sejiwa yang bisa mengobati rasa kesepianmu. Ingatlah bahwa manusia pada dasarnya makhluk sosial. Kita membutuhkan interaksi bermakna dengan sesamanya.